Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dan untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Bahwa penyidikan yang dilakukan oleh termohon atas suatu perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana dan tetap melakukan penyidikan serta tidak menghentikan penyidikan terhadap termohon adalah bentuk penyalahgunaan wewenang atau abuse of power, tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. 19. Bahwa dalam pasal 53 dan pasal 54 Undang-Undang RI nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan berbunyi sebagai berikut. Pasal 53. Pemeriksaan terhadap yayasan untuk mendapatkan data dan keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ yayasan A. melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan anggaran dasar, B. lalai dalam melaksanakan tugasnya, C. melakukan perbuatan yang merugikan yayasan atau pihak ketiga, atau D. melakukan perbuatan yang merugikan negara. 2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan. 3. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf D dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permintaan kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum. Pasal 54. Pengadilan dapat menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2. 2. Dalam hal pengadilan mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap yayasan, pengadilan mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 orang ahli sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan. 3. Pembina, pengurus, dan pengawas serta pelaksana kegiatan atau karyawan yayasan tidak dapat diangkat menjadi pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. 20. Bahwa secara formil pihak yang berkepentingan atau pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan secara tertulis disertai alasan untuk melakukan pemeriksaan terhadap organisasi Yayasan Pesantren Indonesia dalam kurung YPI yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan anggaran dasar yayasan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal tersebut di atas dalam kurung angka 19. 21. Bahwa sampai saat ini tidak ada penetapan pengadilan yang memerintahkan kepada siapapun untuk melakukan pemeriksaan terhadap organ YPI atau pemeriksaan terhadap pemohon atas dugaan melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan belum ada penetapan pengadilan yang menerangkan adanya kerugian yang diderita oleh YPI. Seharusnya termohon menjalankan ketentuan secara formil dan tidak secara gegabah dan sewenang-wenang telah menetapkan pemohon sebagai tersangka di dalam perkara akuo. 22. Bahwa penyidikan itu dilakukan terhadap suatu perbuatan pidana, bukan terhadap perbuatan yang bukan merupakan perbuatan pidana. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindakan pidana atau bukan, KUHP telah membuka jalannya, yaitu melalui proses yang dilakukan disebut penyelidikan. Pasal 1 butir 5 KUHP menyatakan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang dilakukan dalam undang-undang ini. 23. Bahwa pemohon dan keluarga serta penasihat hukum pemohon hingga saat ini tidak pernah mendapatkan atau menerima surat pemberitahuan dimulai penyidikan dalam kurung SPDP dan surat pemberitahuan penetapan tersangka. Hal ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 garing PUU strip X 3 garing 2015 yang amar putusannya berbunyi, penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulai penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban atau pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan serta melampirkan dalam berkas perkara. 24. Bahwa peraturan Kapolri Perkap nomor 6 tahun 2019 merupakan penyempurnaan dan penyesuaian dari perkembangan hukum, termasuk aturan yang berhubungan berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHP, yaitu alat bukti. Satu alat bukti yang sah ialah A. keterangan saksi, keterangan ahli, B. C. surat, D. bukti petunjuk,
dan keterangan terdakwa. 28. Bahwa selain adanya pelanggaran prosedur, penetapan tersangka terhadap pemohon juga tidak didasarkan atas bukti permulaan yang cukup. Padahal berdasarkan pasal 1 butir 14 KUHP menyatakan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Jadi untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka, orang tersebut harus diduga sebagai pelaku tindak pidana didasarkan pada bukti permulaan. 29. Bahwa berdasarkan hasil analisa yuridis pihak kejaksaan yang mana dituangkan dalam surat P19 pada 1 Romawi angka 2 tentang kelengkapan formil berkas perkara disebutkan belum tergambar dengan rinci bagaimana alur perbuatan termohon dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal yang disangkakan. 30. Bahwa dalam 1 Romawi angka 5 dalam surat P19 lagi-lagi hasil analisa yuridis pihak kejaksaan menjelaskan bahwa termohon, bahwa saksi pelapor belum menerangkan apa hasil penyelidikan dan petunjuk kejaksaan agar pemohon melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi pelapor terkait apa hasil penyelidikan yang dilakukan sehingga dirinya menjadi pelapor perkara ini. 31. Bahwa berdasarkan P19 dari kejaksaan poin 2 Romawi tentang kelengkapan material angka 1 sampai 8 pada intinya perkara aku belum cukup bukti untuk dinaikkan ke tahap penyidikan sehingga penetapan termohon sebagai tersangka haruslah batal demi hukum dan seluruh aset yang disita juga batal demi hukum. 31A. Penyidikan yang dilakukan termohon telah melampaui batas waktu yang ditentukan berdasarkan pasal 3 KUHP yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 31B. Bahwa jangka waktu penyidikan tambahan yang dapat dilakukan penyidik setelah berkas dikembalikan oleh penuntut umum disertai petunjuk untuk dilengkapi P19 yakni 14 hari. Hal ini juga diatur dalam pasal 138 ayat 2 KUHP yang berbunyi dalam hal hasil penyelidikan belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas. Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum karena belum cukup bukti. 33. Bahwa ketentuan berdasarkan minimal 2 alat bukti untuk dapat menetapkan tersangka juga diatur dalam pasal 1 angka 9 Peraturan Kapolri Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang menyatakan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan 2 alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 34. Bahwa akibat dari rangkaian penyidikan yang tidak prosedural dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di mana telah dilaksanakan gelar perkara penetapan tersangka sebelumnya adanya bukti yang cukup sebagaimana tercantum dalam pasal 184 ayat 1 KUHP dalam penetapan tersangka terhadap pemohon, maka mengakibatkan adanya subjektivitas termohon karena melakukan gelar perkara tidak didasari bukti permulaan yang cukup dan hanya berdasarkan informasi yang diterima dari pelapor. 35. Bahwa penetapan tersangka kepada pemohon yang diucapkan oleh termohon pada tanggal 2 November 2023 di kantor Barreskrim dan diumumkan melalui media massa cetak maupun elektronik, termohon menunjukkan adanya penetapan tersangka dilakukan dengan tergesa-gesa, tidak adanya surat penetapan tersangka pada saat itu mengakibatkan proses pembuktian tidak sempurna sehingga semakin jelas unsur subjektivitas dan tendensi dari termohon untuk melakukan penyidikan yang tidak objektif. 36. Bahwa pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 terhadap asas legalitas dalam hukum acara yang diatur dalam pasal 3 KUHP. Oleh karena itu penetapan tersangka terhadap pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. 43. Bahwa tindakan termohon selain tidak sesuai dengan ketentuan KUHP juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas utama hukum acara pidana, yaitu asas praduga tidak bersalah. Asas ini menyatakan bahwa sebelum ada putusan pengadilan, seseorang wajib dianggap tidak bersalah sehingga hak-haknya sebagai orang yang tidak bersalah harus tetap diakui dan dijamin sebagai hak asasi manusia.
Oleh sebab itu segala upaya paksa yang dilakukan oleh termohon selama perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap harus diberitahukan kepada pemohon sebagai wujud dari perlindungan terhadap hak-hak pemohon. 44. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka penetapan tersangka terhadap pemohon merupakan perbuatan yang sewenang-wenang, bertentangan dengan hukum dan cacat yuridis. Oleh karena itu harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan termohon harus diperintahkan untuk menghentikan penyidikan, mencabut status tersangka kepada pemohon, serta mengembalikan saldo rekening dan aset-aset milik pesantren Mahat Al Zaitun dalam keadaan semula dalam waktu 3 x 24 jam setelah putusan ini dibacakan. 45. Bahwa dengan adanya tindakan dari termohon yang telah merusak karakter dan nama baik pemohon, maka termohon harus diperintahkan untuk memulihkan hak hukum dan nama baik pemohon serta tindakan yang telah dilakukan oleh termohon. 46. Bahwa dengan dalil-dalil yang disampaikan pemohon didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, sudah seharusnya permohonan pemohon berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pra-peradilan dari pemohon Abdul Salam Panji Gumilang alias Abu Salam Rasidi Panji Gumilang alias Abu Malik alias H. Abdul Malik alias AS Panji Gumilang untuk seluruhnya. 2. Menyatakan perbuatan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka merupakan perbuatan sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan dinyatakan batal demi hukum. 3. Menyatakan penetapan tersangka terhadap pemohon oleh termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. 4. Menyatakan surat perintah penyidikan nomor SP Sidik garing 735 garing 8 Romawi garing Res 1.11 garing 2023 di Tipitexus tanggal 21 Agustus 2023 dan surat ketetapan nomor Estap garing 111 garing 11 Romawi garing Res 1.11 garing 2023 di Tipitexus tertanggal 6 November 2023 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 junto pasal 5 Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan sebagaimana telah dirubah berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 dan atau pasal 372 KUHP junto pasal 55 pasal 1 ke 1 KUHP